Huh? 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 Laban al Yaure. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Pada praktikum ini, kami melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada cermin datar, cahaya yang datang dipantulkan kembali dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang. Bayangan yang terbentuk bersifat tegak, sama besar dengan benda dan berada di belakang cermin. Berikutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cahaya dipantulkan menyebar ke berbagai arah. Bayangan yang terbentuk terlihat tegak, lebih kecil daripada aslinya, dan tampak berada di belakang cermin. Selanjutnya, percobaan tentang cermin cekung. Saat cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya dipantulkan dan berkumpul pada satu titik yang disebut titik fokus. Bentuk dan ukuran bayangan yang dihasilkan bergantung pada letak benda terhadap cermin tersebut. Bayangan dapat terlihat lebih besar, lebih kecil, atau sama besar dengan benda. Pada kondisi tertentu, bayangan juga dapat terbentuk berbalik atau tegak. Nah, berikut ini adalah cara mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda diukur dari permukaan cermin hingga posisi benda yang diletakkan di depan cermin menggunakan penggaris. Selanjutnya, jarak bayangan diukur dari permukaan cermin hingga titik terbentuknya bayangan yang terlihat jelas pada layar. Pengukuran dilakukan dengan sangat teliti untuk mengetahui hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan pada cermin. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menganalisis sifat pemantulan cahaya dan pembentukan bayangan pada cermin. Pada percobaan difraksi, cahaya yang melewati celah sempit mengalami pembelokan, sehingga membentuk pola terang dan gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat menyebar ketika melewati penghalang atau celah yang sangat kecil. Pada percobaan interferensi, dua gelombang cahaya saling bertemu dan menghasilkan pola terang serta gelap akibat penguatan dan pelemahan gelombang. Pada pola ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Nah, pada percobaan dispersi, cahaya putih dilewatkan melalui prisma sehingga terurai menjadi berbagai warna spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cahaya putih tersusun atas berbagai warna dengan panjang gelombang yang berbeda. Pada KB2 menjelaskan tentang percobaan lensa cembung dan lensa cekung. Pada percobaan lensa cembung, cahaya yang melewati lensa dibiaskan dan dikumpulkan menuju satu titik fokus. Lensa cembung dapat menghasilkan bayangan nyata yang dapat ditangkap pada layar dengan ukuran dan posisi bayangan yang bergantung pada jarak benda terhadap lensa. Pada percobaan lensa cekung, cahaya yang melewati lensa dibiaskan menyebar ke berbagai arah. Lensa cekung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan lebih kecil dari benda aslinya, sehingga tidak dapat ditangkap pada layar. Pada percobaan lensa cembung dan lensa cekung, jarak benda diukur dari pusat optik lensa hingga posisi benda menggunakan penggaris. Pada lensa cembung, jarak bayangan diukur dari pusat optik lensa hingga layar tempat bayangan terbentuk dengan jelas. Sedangkan pada lensa cekung, karena bayangan yang dihasilkan bersifat maya dan tidak dapat ditangkap oleh layar, jarak bayangan ditentukan melalui pengamatan posisi bayangan atau dihitung menggunakan rumus lensa.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki berbagai sifat seperti dapat dipantulkan, dibiaskan, mengalami difraksi, interferensi, dan dispersi. Cermin dan lensa menghasilkan bayangan dengan sifat yang berbeda-beda sesuai bentuk dan jenisnya. Melalui percobaan ini dapat dipahami bahwa pembentukan bayangan dan perilaku cahaya dipengaruhi oleh posisi benda, jenis alat optik, serta sifat cahaya itu sendiri. I just had to let you know you're